Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Koordinator Soliha. Saya dari kelompok 6. Kami di sini ingin membacakan hasil observasi di SD IT Awabin. Yang pertama, anggota kelompok kami ada Dina Oktaviani, kedua ada Mega Anggi Oktaviani, ketiga ada Nida Fatihah, yang empat ada Novi Damayanti, dan saya sendiri Koordinator Soliha. Berikut saya akan membacakan profil sekolah. Laporan ekstrakurikuler ini bersumber di SD IT Awabin dengan NPSN 206 22264 dan status kepemilikan yayasan atau swasta, berdiri pada tahun 2011. Untuk lokasi, sumber laporan ini terletak di daerah Kabupaten Tangerang, tepatnya pada Jalan Raya Mau, kilometer 11, Komplek Masjid Awabin, Kelurahan Sepatan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Kode pos 15520. Email sditawabin@yahoo.com. Sekolah ini memiliki penilaian atau sudah terakreditasi. Sekolah SD Islam Awabin ini dipimpin oleh kepala sekolah bernama Isma Srihana, SPSI. Nomor telepon yang dapat dihubungi atau nomor fax 20159370021 adalah nomor telepon yang dapat dihubungi untuk mengenai informasi SD Islam Awabin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mega Anggi Oktaviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan visi dan misi SDIT Awabin. Visi SD Islam Awabin sendiri yaitu terwujudnya sekolah dasar Islam Awabin yang unggul berprestasi, proper dalam ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang didasari iman dan takwa kepada Allah SWT. Misi SD Islam Awabin sendiri yaitu meningkatkan manajemen sekolah dalam mewujudkan siswa yang cerdas, berprestasi, disiplin, jujur, terampil, berdasarkan iman dan takwa, serta nilai kebudayaan. Misi SD Islam Awabin sendiri ada 6. Yang pertama, menciptakan suasana yang kondusif untuk membentuk kepribadian peserta didik yang memiliki iman dan takwa. Yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran aktif, efektif, kreatif, dan menyenangkan. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, dan membina prestasi olahraga, seni, budaya sesuai bakat, minat, dan potensi sekolah. Yang keempat, yaitu menggalakkan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa. Yang kelima, menjalin kerjasama yang harmonis antara warga, sekolah, dan lingkungan. Yang keenam, menggalakkan budaya bersih menuju hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan bagian nomor 10, yaitu menggambar. Menggambar bagian ekstrakurikuler ini bertujuan agar siswa mengembangkan daya kreatifnya dan motivasi siswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya di bidang menggambar. Yang ke-11, Qori'ah atau Tapis Quran atau BTQ. Ekstrakurikuler ini bertujuan supaya memperdalam ilmu agama dengan menghafal tapis Quran dan dapat mempelancar menulis bacaan bahasa Arab, mewujudkan generasi Islam Al-Quran, dan mengenal sendiri mungkin huruf-huruf hijaiyah, memberantas buta huruf Al-Quran sebagai dasar dalam memahami isi Al-Quran. Dan yang ke-12, marching band. Ekstrakurikuler ini bertujuan supaya siswa dapat memainkan alat musik dan siswa senang terhadap musik. Yang ke-13, marawis. Ekstrakurikuler ini untuk meningkatkan kreativitas siswa, menumbuhkan rasa cinta pada budaya Islam, menumbuhkan rasa seni dan keagamaan, lagu-lagu tentang Islam. Yang ke-14, hadroh atau qosidah. Ekstrakurikuler ini bertujuan untuk dijadikan salah satu wadah dalam upaya madrasah menanamkan nilai-nilai
pendidikan karakter kepada peserta didik. Untuk informasi pendukungnya adalah kepala madrasah dan wakil madrasah. Yang kelima, yang B, struktur organisasi ekstrakurikuler di SDIT Awabin. Ada kepala sekolah, bendahara, seksi keamanan, seksi kebersihan, sekretaris, dan lain sebagainya. Dan yang C, rencana pengembangan ekstrakurikuler di SDIT Awabin. Pihak sekolah menginginkan agar setiap ekstrakurikuler di sekolah tersebut mengikuti kompetensi ke tingkat nasional. Selain antar kecamatan dan kabupaten saja, dikarenakan ada beberapa ekstrakurikuler yang baru mengikuti kompetensi tingkat kecamatan, misalnya menggambar, match club, science club, dan Qori'ah. Sedangkan ekstrakurikuler yang baru bisa mengikuti kompetensi kabupaten, yaitu Maths Club atau Matematika Club, Match Club, Science Club, dan Qori'ah. Sedangkan ekstrakurikuler yang baru bisa mengikuti kompetensi kabupaten, yaitu Maths Club atau Matematika Club. B. Ada hasil observasi. Di SDIT Awabin terdapat 14 ekstrakurikuler, di mana tiap siswa diminta untuk memilih salah satu ekstrakurikuler yang diminati, dan tiap siswa hanya bisa mengikuti ekstrakurikuler maksimal 2, dengan syarat jadwal kegiatan tidak bentrok. Siswa pun diminta untuk mengisi formulir pendaftaran ekstrakurikuler dan disetujui oleh orang tua siswa. Berikut ekstrakurikuler tersebut diantaranya: 1. Futsal. Ekstrakurikuler futsal lebih dominan diminati oleh siswa laki-laki. Ekstrakurikuler futsal dapat diikuti mulai dari kelas 2 sampai dengan kelas 5. Meskipun lapangan di sekolah ini tidak begitu besar, tetapi ekstrakurikuler futsal dapat berjalan dengan baik. Ekstrakurikuler futsal tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan pandemi COVID-19. Yang kedua, ada Science Club. Ekstrakurikuler Science Club tetap berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal. Hanya saja pelaksanaannya dilakukan secara daring, tetapi tetap dengan bimbingan pembina ekstrakurikuler Science Club. Yang ketiga, ada Maths Club. Maths Club cukup diminati, tetapi di saat pandemi ini ekstrakurikuler Maths Club tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan siswa tidak dapat berlatih secara maksimal jika pelatihan dilakukan secara daring. Yang keempat, ada pencaksilat. Ekstrakurikuler pencaksilat saat ini masih terlaksana, hanya saja pelaksanaannya dibarengi dengan materi pelajaran PJOK yang dilakukan dengan cara memvideokan kegiatan yang dilakukan siswa. Yang kelima, ada English Club. Ekstrakurikuler English Club bertujuan untuk melatih keterampilan bahasa Inggris siswa, karena di sekolah ini menggunakan bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Yang ketujuh, ada Art Club. Ekstrakurikuler ini bertujuan untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter, dan pelatihan kepemimpinan. Yang kedelapan, ada paduan suara. Ekstrakurikuler ini bertujuan untuk membuat siswa lebih percaya diri dalam kemampuannya bernyanyi dan dapat mengelola kebersamaan bersama dengan teman-temannya. Yang kesembilan, ada cooking. Ekstrakurikuler memasak ini bertujuan untuk agar siswa dapat mengenal, mencintai, dan belajar memasak. Berbagai manfaat yang dapat diperoleh siswa dalam mengikuti kegiatan cooking class. Antara lain, siswa dapat belajar berkoordinasi dengan siswa lainnya, meningkatkan kemampuan untuk mengelola bahan dan makanan, menghidangkan aneka jenis makanan yang sehat. Di sini saya Nida Fatiha akan membacakan materi yang D. D. Syarat pengembangan ekstrakurikuler di sekolah.
Kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan diri ini merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah. Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian murid yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling. Berkenan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar dan mengembangkan karir serta kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan talenta peserta didik. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini yaitu pengembangan diri yang berlandaskan akhlakul karimah dengan bertujuan menunjang pendidikan peserta didik serta sebagai wadah untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa dalam bidang bakat, minat, kreativitas, kompetensi, dan kebiasaan dalam kehidupan, berkecakupan sosial, kecerdasan emosional, dan kompetisi psikomotor. Yang masalah-masalah yang dihadapi di SDIT Awabin dalam pengembangan ekstrakurikuler ini terjadi karena dua faktor, yaitu satu dari pihak siswanya. Jadi banyak siswa yang menginginkan pindah ekstrakurikuler karena mereka hanya boleh mengikuti satu ekstrakurikuler. Yang kedua, dari pihak kepala sekolah sendiri pun belum ada konfirmasi mengenai siswa yang ingin mengikuti lebih dari satu ekstrakurikuler. Langkah-langkah sekolah dalam masalah pengembangan ekstrakurikuler yaitu dengan cara pihak sekolah melakukan evaluasi dan berdiskusi dengan cara guru kelas yang menjabat sebagai pembina ekstrakurikuler yang ada di sekolah tersebut. Dan untuk pihak kepala sekolah sendiri seharusnya mengizinkan para siswa untuk mengikuti lebih dari satu ekstrakurikuler, dan juga pihak sekolah harus boleh mengizinkan kelas 6 untuk mengikuti ekstrakurikuler walau hanya satu semester saja.